Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimatuz Zahra dengan NIM 4522091156. Kali ini saya akan melanjutkan penjelasan saya pada bab ke-16, yaitu uji prasyarat dalam penelitian. Nah, dalam uji prasyarat ini yang pertama ada uji homogenitas. Nah, sebelumnya kita akan masuk pada apa sih pengertian dari homogenitas itu sendiri. Jadi di sini uji homogenitas itu adalah suatu prosedur uji statistik yang dimaksudkan untuk memperlihatkan bahwa dua atau lebih kelompok data sampel berasal dari populasi yang memiliki variasi yang sama. Jadi ketika kita mau melakukan uji homogenitas, kita melihat dulu apakah hasil sampel yang kita ambil itu berasal dari variasi yang sama. Nah, selanjutnya uji homogenitas ini adalah data uji prasyarat analisis tentang kelayakan data untuk dianalisis dengan menggunakan uji statistik tertentu. Jadi tidak menggunakan uji sembarangan. Nah, uji ini berkaitan dengan penggunaan uji statistik parametrik seperti uji komprehensif atau dia menggunakan ANOVA dan uji independent sample t-test dan sebagainya. Nah, selanjutnya masuk pada kegunaan homogenitas. Nah, seperti yang saya sebutkan sebelumnya bahwa uji homogenitas ini adalah pengujian mengenai variasi dan digunakan untuk mengetahui apakah kedua kelompok sampel mempunyai variasi yang sama atau tidak. Karena jika iya, maka bisa dilakukan uji homogenitas, tapi jika tidak, berarti tidak bisa dilakukan. Nah, statistik uji homogenitas ini digunakan untuk mengetahui varian dan beberapa populasi yang sama atau tidak. Seperti yang saya jelaskan pada bab sebelumnya, di mana populasi dan sampel, di mana sampel itu adalah bagian dari populasi itu sendiri. Nah, dasar pengambilan keputusan dalam uji homogenitas adalah jika nilai. Selanjutnya masuk pada kegunaan homogenitas, di mana uji homogenitas ini adalah pengujian mengenai varian dan digunakan untuk mengetahui apakah kedua kelompok sampel mempunyai varian yang sama atau tidak. Sama seperti yang saya jelaskan sebelumnya mengenai pengertian dari homogenitas itu sendiri. Apabila memiliki kesamaan, maka bisa diuji homogenitasnya. Tapi jika tidak memiliki variasi yang sama, berarti tidak bisa. Nah, statistik uji homogenitas ini digunakan untuk mengetahui varian dan beberapa populasi sama atau tidak. Sama yang saya jelaskan juga di bab sebelumnya mengenai populasi dan sampel, di mana sampel itu adalah sebagian dari populasi yang bisa diambil. Nah, dasar pengambilan keputusan dalam uji homogenitas ini adalah jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05, di mana dikatakan bahwa varian dari dua atau lebih kelompok populasi data adalah tidak sama. Sementara jika nilai signifikansinya lebih dari 0,05, dikatakan bahwa varian dari dua atau lebih kelompok populasi data adalah sama. Oke, selanjutnya kita masuk pada langkah-langkah pengujian homogenitas, di mana pengujian homogenitas varians ini mengasumsikan bahwa skor setiap variabel memiliki varians yang homogen, di mana tujuan dari pengujian homogenitas ini adalah untuk mengetahui bahwa sampel penelitian yang diambil adalah berasal dari populasi yang sama. Kesamaan asal sampel ini antara lain dibuktikan dengan adanya kesamaan variansi kelompok-kelompok yang membentuk sampel. Nah, jika nanti tidak terdapat perbedaan varians di antara kelompok yang telah diambil dari sampel, hal ini berarti bahwa kelompok sampel tersebut berasal dari populasi yang sama. Oke, selanjutnya pengujian homogenitas ini terdiri dari dua kelompok data, berarti hanya homogenitas dua varians populasi yang dapat digunakan uji rasio F-nya. Nah, selanjutnya setelah kita membahas soal uji homogenitas, kita juga akan membahas mengenai uji normalitas, di mana uji normalitas data adalah uji prasyarat tentang kelayakan data untuk dianalisis dengan menggunakan statistik parametrik atau non parametrik. Jadi ada dua, parametrik dan non parametrik.
Selanjutnya, uji normalitas adalah suatu prosedur yang digunakan untuk mengetahui apakah data berasal dari populasi yang terdistribusi normal atau berada dalam sebaran normal. Nah, distribusi normal ini adalah distribusi simetris dengan modus, mean, dan median yang berada di pusat. Uji normalitas yang penting diketahui berkaitan dengan ketetapan pemilihan uji statistik yang akan digunakan. Uji normalitas digunakan untuk mengetahui normal tidaknya sebaran yang digunakan dalam penelitian ini. Nah, uji normalitas penelitian dilakukan dengan menghitung antara nilai pretest dengan nilai pretest antara kedua kelompok dan nilai post-test dengan nilai post-test antara kedua kelompok pula. Jadi kayak dia dibandingkan. Nah, apa kegunaan dari uji normalitas? Nah, uji normalitas seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa dia adalah satu bagian dari uji prasyarat analisis data untuk uji asumsi klasik. Nah, data yang baik adalah data yang normal dalam pendistribusiannya. Jadi, tujuannya ini uji normalitas adalah untuk menguji apakah data penelitian yang dilakukan memiliki distribusi yang normal atau tidak. Dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas itu sendiri, jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05, data tersebut berdistribusi normal. Jadi sebaliknya, kalau nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05, data tersebut tidak berdistribusi normal. Selanjutnya ada langkah-langkah dari uji normalitas itu sendiri. Nah, ada beberapa teknik yang dapat digunakan untuk menguji normalitas data, antara lain kertas peluang normal, uji chi kuadrat, uji Lilliefors dengan teknik Kolmogorov-Smirnov dengan SPSS. Nah, selanjutnya akan diuraikan satu persatu antara uji-uji yang telah saya sebutkan sebelumnya. Nah, yang pertama itu ada uji normalitas dengan uji Lilliefors. Nah, uji Lilliefors ini adalah uji normalitas secara non-parametrik, di mana uji normalitas ini bertujuan untuk mempengaruhi bentuk distribusi populasi berdasarkan sampel yang diambil secara acak. Hipotesis yang digunakan adalah sampel penelitian yang berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau H0 yang melawan tanding bahwa distribusi tidak normal, yaitu H1. Nah, selanjutnya yang kedua itu uji normalitas dengan kertas peluang normal. Pengujian normalitas dengan kertas peluang normal dapat dilakukan dengan membuat grafik data pada suatu kertas peluang normal dengan skala tertentu yang telah tertera dalam kertas tersebut. Sumum datar adalah skala berbentuk linear dan dipergunakan untuk mendapatkan skor batas antara skala interval. Sementara itu, sumbu tegak yang mempunyai skala tidak linear sesuai dengan distribusi kurva normal diberikan angka frekuensi kumulatif relatif dari kertas interval tersebut. Selanjutnya itu ada uji normalitas dengan menggunakan rumus chi kuadrat. Nah, untuk uji normalitas dengan menggunakan rumus chi kuadrat juga melakukan penyusunan data dalam daftar distribusi frekuensi. Karena rumusnya itu chi kuadrat yang digunakan adalah X pangkat 2 sigma KI kurang 1, yang dimana FO dikurang FH pangkat 2 per FH, dimana X2 itu adalah harga dari chi kuadrat, FO itu frekuensi hasil pengamatan, FH itu frekuensi yang diharapkan, kemudian K itu banyaknya kelas dari interval. Selanjutnya kita akan membahas soal uji linearitas, di mana uji linearitas ini adalah suatu prosedur yang digunakan untuk mengetahui status linear tidaknya suatu distribusi dalam penelitian. Uji linearitas ini dilakukan untuk membuktikan bahwa masing-masing variabel bebas mempunyai hubungan yang linear dengan variabel terikat. Penelitian menggunakan biasanya untuk menguji linearitas ini menggunakan aplikasi IBM SPSS 22.0, di mana dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji linearitas jika dinilai signifikansinya itu harus lebih besar dari 0,05, di mana kesimpulannya terdapat hubungan linear secara signifikan antara variabel prediktor atau X dengan variabel kriterium atau Y. Sebaliknya, jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05, kesimpulannya tidak terdapat hubungan linear secara signifikan antara variabel prediktor X dengan variabel kriterium Y. Nah, kegunaan dari uji linearitas, di mana
biasanya digunakan sebagai prasyarat dalam bentuk analisis korelasi atau regresi linear. Oke, selanjutnya kita masuk pada pengujian hipotesis, di mana untuk menguji hipotesis itu perlu melakukan beberapa hal. Yang pertama itu menarik simpulan tentang konsekuensi yang akan diamati apabila hipotesis itu benar. Yang kedua itu memilih metode penelitian yang akan memungkinkan pengamatan, eksperimentasi atau prosedur lain yang diperlukan untuk menunjukkan apakah akibat-akibat itu benar atau tidak. Kemudian yang ketiga itu mengumpulkan data yang dapat dianalisis untuk menunjukkan apakah hipotesis tersebut didukung oleh data atau tidak. Nah, pengujian ini bertujuan untuk penjajakan atau yang biasa disebut sebagai eksplorasi deskriptif dan uji hipotesis. Pengujian hipotesis merupakan proses yang cukup panjang dan memerlukan akurasi yang tepat dan sistematis. Apalagi data yang diteliti adalah data sampel yang merupakan bagian dari populasi. Jadi kayak tidak semua populasi yang diambil, berarti hanya beberapa bagian dari populasi yang disebut sampel. Jadi itu perlu dilakukan uji hipotesis. Nah, pengujian hipotesis ini adalah ekspektasi peneliti mengenai karakteristik tertentu suatu populasi yang didukung dengan landasan konseptual tertentu untuk diuji kebenarannya. Tapi semua dari uji hipotesis itu biasa kayak benar atau tidak. Suatu uji hipotesis dikatakan ditolak jika dari uji statistik yang dilakukan peneliti memperoleh hasil akhir bahwa hipotesis nihil yang diajukan oleh peneliti ditolak karena perbedaan hasil variabel yang terjadi bukan disebabkan oleh suatu kebetulan. Untuk itu, selanjutnya dapat pula karena hipotesis pendamping hasil statistik didukung atau diterima sebagai hal yang benar. Maksudnya dalam suatu hipotesis statistik antara hipotesis 0 H0 dan alternatif HA, jika salah satunya ditolak, yang lainnya pasti diterima, sehingga dapat dibuat sebuah keputusan secara tegas bahwa HO ditolak, HA diterima. Selanjutnya kita masuk pada menulis laporan penelitian. Nah, menurutnya Mertens dan MC Laughlin, peneliti memiliki sejumlah pilihan untuk melaporkan penelitian mereka, seperti memo, presentasi, kemudian artikel jurnal, dan yang terakhir itu bisa dilaporkan dalam bentuk laporan penelitian. Nah, laporan penelitian itu mencakup pendahuluan, kajian pustaka, kemudian ada metode penelitian yang digunakan saat meneliti, kemudian hasil dan pembahasan, dan yang terakhir kesimpulan dari penelitian. Beberapa faktor perlu dipertimbangkan untuk menentukan format yang akan digunakan dalam melaporkan hasil sebuah penelitian, antara lain jenis penelitiannya apa, pembacanya siapa, tujuan laporan itu dibuat untuk apa. Kemudian antara kuantitatif dan kualitatif itu tentunya beda, di mana penelitian kuantitatif pada umumnya melaporkan hasil penelitian dalam bentuk tabel atau grafik, cenderung menggunakan format yang sudah baku, menghindari penggunaan orang pertama dalam pelaporan, dan menggunakan kalimat yang lebih pasif. Sedangkan peneliti kualitatif pada umumnya menyampaikan hasil penelitian dalam bentuk narasi dan deskripsi, karena memang bentuk dari pengambilan datanya itu wawancara dan observasi. Walaupun pada beberapa kasus terkadang juga menggunakan tabel dan grafik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada presentasi materi saya kali ini. Karena banyak kurangnya, saya memohon maaf kepada Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.